kalau kopiah gue miring kasih tahu, Pak. Iya, kurang sini dikit. Ini pernah satu episode miring. Di Busam rame. Ya udah mau gimana terus ngulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Hey. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan seperti biasa, ketika wajah saya sudah muncul di layar, itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang. Dan selamat tahun 2023 teman-teman. Buat teman-teman semua yang menonton video ini, berarti kalian luar biasa teman-teman. Kalian gokil karena bisa melewati tahun-tahun berat dan bisa sampai di tahun 2023 ini. Jadi kalau mungkin kalian belum pernah dengar ada yang ngomong gini ke kalian, aku akan bilang good job man, kalian luar biasa. Udah bersama saya Sofa. Ya, halo Bang Rusti. Manggilnya Sofa bener ya? Betul. Sofa, oke Sofa. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru ngelihat Sofa, ya, dia ini adalah seorang content creator ya. Betul. Content creator dengan fokusnya di mana? Di TikTok, Instagram, YouTube? Dua-duanya. TikTok dan Instagram. Apa nama akunnya? Safa Salsabila 26. Oke, nanti kita di sini ya. Buat teman-teman cek kontennya Sofa. Dan selain sebagai content creator dan duta inspirasi, Sofa ini juga seorang news anchor, teman-teman. Kayak kita udah lama nggak ketemu ya. Iya, kayak kita udah lama nggak ketemu, saking lamanya nggak pernah sebenarnya. Saking lamanya nggak pernah. Ini baru pertama kali ketemu teman-teman. Jadi Sofa ini adalah mahasiswi di UINSI Samarinda, yang alumni ayo komen di bawah. Yeah. Kalau aku nanya duta inspirasi itu sebenarnya ngapain sih Sofa kerjanya? Duta inspirasi itu singkatnya tugasnya itu adalah menginspirasi di sosial media. Menginspirasi di sosial media, oke. Iya, karena memang geraknya itu dari awal di sosial media. Jadi kan sistemnya online gitu, online. Dan kita tuh terbagi jadi 5 divisi. Wah, ada divisinya? Betul, divisinya itu divisi untuk pembahasan di sosmed kita masing-masing sebenarnya. Ada Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, sama yang terakhir podcast. Oke, saya baru tahu kalau LinkedIn itu sosial media ya. Betul, LinkedIn juga sosial media. Penting itu punya LinkedIn. Tahu nggak lu? Tahu nggak LinkedIn? Tahu LinkedIn nggak? LinkedIn itu penting banget untuk teman-teman yang mau cari lowongan kerja, gitu kan, membangun branding gitu. LinkedIn. Betul. Download yang belum punya ya. Oke, jangan Yandex terus kamu ya. Oke. Betul. Jadi duta inspirasi itu memang awalnya karena kan dilihat untuk menginspirasi itu sepertinya kalau sekarang ini zamannya serba digital gitu ya. Serba internet, kita apa-apa semua deket banget sama handphone kita. Makanya tercetuslah Duta Inspirasi Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia gitu. Jadi perwakilannya per batch itu ada 2 orang, pasangan putra-putri gitu. Siap. Dan itu pergantiannya setiap 3 bulan sekali. Oh, cepet ya? Betul, cepat. Kenapa cepat? Karena untuk inspirasi itu kan nggak mesti cuma 1 orang, 2 orang aja gitu ya. Tapi semua orang bisa menginspirasi. Ya apalagi di sosial media kan. Jadi harus bisa lebih gencar lah. Karena tujuan utamanya sebenarnya Kak, Duta Inspirasi ini adalah untuk menebarkan hal-hal positif di sosial media. Gitu. Betul. Karena udah semakin banyak kan hal-hal yang not good yang ada di sosmed gitu. Jadi sekarang giliran kita nih, kita tambahin nih pakai hal di counter pakai konten yang positif. Betul. Tapi ngebahas soal normarisme ya? Oh enggak. Skip. Aduh, berat. Tapi sehari-hari Sofa misalnya dalam satu hari itu ada berapa konten yang harus dibuat untuk menginspirasi gitu lewat. Kalau untuk konten biasanya sih kalau yang jelas-jelas setiap hari itu story Instagram. Iya. Apa itu misalnya? Ya, simpelnya kalau misalnya nih dalam satu hari ini ternyata akunya nggak sempat untuk bikin konten secara pribadi, minimal nge-repost hal-hal positif yang ada di sosmed. Gitu, minimal banget itu. Tapi kalau misalnya sih bisa sedang mengusahakan untuk bisa setiap hari ngonten, produksi. Cuman kan kadang ada aja hal-hal yang terkendala, jadi kayaknya nggak bisa deh untuk bikin konten hari ini. Kayak gitu. Jadi cara minimalisirnya. Ini seru sih ya berarti ya untuk itu. Tapi biasanya ya kalau duta itu biasanya kan duta itu dia terafiliasi dengan yayasan atau organisasi tertentu. Nah, kalau Duta Inspirasi ini gimana? Duta Inspirasi itu di bawah naungan Yayasan Duta Inspirasi Indonesia. Ya, yang mana dari Yayasan Duta Inspirasi ini sudah bekerja sama dengan Kemenpora. Gitu. Afiliasinya sama Kemenpora. Betul. Ini pertanyaannya agak sedikit julid ya, Sofa ya. Apa tuh?
Oh, apa yang Sofa dapat dengan menjadi duta inspirasi Indonesia? Banyak. Pertama, saya punya teman seluruh Indonesia. Jadi kalau mau kemana-mana gampang gitu ya. Oke. Yang minimal kita ada tour guide gitu. Terus habis itu juga di Duta Inspirasi itu ada yang namanya coaching. Coaching, jadi selama... Untuk apa tuh misalnya? Ya, jadi coaching itu selama 1 minggu ada 2 kali. Waktu angkatan saya dulu tuh Senin sama Jumat. Dan itu coachingnya untuk self improvement. Jadi lebih karena karena kan namanya Duta Inspirasi ya. Jadi kita memang perlu nih dibekalin hal-hal yang bisa kasih kita efek positif nih biar makin semangat berinspirasi itu sebenarnya maksudnya yang gimana gitu. Dan juga karena kita itu dikasih divisi sosmed kita masing-masing itu. Jadi setiap divisi itu ntar dibagi lagi strukturnya. Misalnya kayak aku kemarin ada di Instagram di Millennials Menginspirasi. Millennials Menginspirasi. Ya, benar. Instagramnya itu ya. Dan itu tuh dibagi lagi. Ada yang jadi ketua divisinya, ada yang megang jadi bagian bikin konten, ada yang buat desain grafisnya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi sebenarnya di situ yang kita dapatkan adalah pengembangan skill kita. Skill edit, mengedit yang awalnya aku juga kayak cuman konten-konten biasa-biasa. Yang awalnya gitu kan. Enggak jedak-jeduk ya? Saya bukan jedak-jeduk tapi rame sih jedak-jeduk kadang ya. Nanti abis ini sama bikin teman-teman. Terus. Kayak gitu jadi di situ kita lebih banyak ini sih mengasah skill apalagi khususnya skill desain ya, desain, editing sama public speaking di sosmed kita. Di sosmed. Nah, itu pertanyaan Julid selanjutnya adalah apakah Sofa dibayar untuk melakukan itu? Tidak ya? Tidak. Tapi kamu suka melakukan itu ya? Suka. Karena dapat teman, dapat ilmu gitu ya? Bener, karena kan juga awalnya masuk Duta Inspirasi itu niatku untuk ini sih. Supaya lebih leluasa untuk menyebarkan efek positif yang aku punya. Jadi, it's like kalau kamu punya titel tuh kayak lebih mudah gitu. Mudah kayak misalnya gini, aku share apa kayak gitu di sosmed, terus orang tahu, oh ternyata dia Duta Inspirasi, oh wajar gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Valid ya? Valid itu, jadi ada validasinya di situ. Oke. Terus kalau misalnya, ini aku nanyanya agak julid terus dari tadi. Kalau setiap hari ngomongnya gitu? Gimana tuh? Ngomongnya kayak on point gitu. Atau setelah ikut Duta Inspirasi nih jadi kayak gitu nih? Siapa nih? Mungkin karena mungkin kayak karena memang biasanya dari SMP itu belajarnya MC formal. Nggak kayak saya ya. MC formal, jadi Oke. MC formal, terus ikut organisasinya OSIS, sempat jadi ketua OSIS juga. Jadi kebiasaannya mungkin ketemu sama orang yang lebih dewasa gitu, lebih senior, jadi mungkin kebiasaannya pakai bahasa yang lebih baku formal gitu. Makanya larinya ke news presenter. Oke. Nah, kalau dilihat secara umum kan tadi dapat pengalaman, kemudian dapat skill ya. Nah, tapi kalau dari Sofa sendiri apa yang paling berasa berubah setelah ikut Duta Inspirasi sama sebelum Duta Inspirasi? Kerasa berubahnya itu lebih ke mindset sih. Mindset yang gimana awalnya tuh mungkin ngerasa gimana ya, bisa berkembang, cuman berkembangnya di sini masih bingung arahnya mau kemana ya. Tapi ketika join di Duta Inspirasi kayak ketemu teman-teman yang lebih banyak kan dari seluruh Indonesia, jadi lebih terbuka lebar. Kayaknya aku punya kesempatan untuk ikut kegiatan A, B, C dan selanjutnya lah, kayak gitu. Tapi kamu kuliah, terus juga kemudian pasti juga ada kegiatan di rumah dan lain sebagainya. Gimana caranya ngeset waktunya gitu? Karena mau gimana pun kuliah tetap prioritas. Udah itu kunci utamanya itu. Jadi yang kulakukan supaya tidak mengganggu kuliah itu, kalau misalnya memang jam kuliah, aku akan memaksimalkan tuh Bang di dalam situ buat belajar, bener-bener belajar. Gitu. Jadi selama jam kuliah ya udah kuliah pakai buat belajar. Kalau misalnya memang ada kesempatan untuk kerjakan tugas di situ ya udah kerjain aja gitu. Jadi jangan diganggu dulu. Terus kalau misalnya memang ada kegiatan lain yang bertepatan sama jam kuliah, tapi dia tidak terlalu penting, ya pasti lebih memilih kuliah. Kuliah dulu. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, bakal izin. Izin. Dan berarti itu, dilihat prioritasnya ya. Betul. Ada siapa di kegiatan itu. Betul. Dan alhamdulillahnya dosen-dosen UINSI mendukung. Ya, terima kasih UINSI. Ya, terima kasih UINSI, terima kasih Bapak Ibu dosen ya, sangat baik banget. Ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah kalau kemudian udah bisa ngeset waktu dengan
lebih mengutamakan prioritas. Jadi seberapa tinggi kamu pengen merekomendasikan teman-teman yang lain untuk ikut di kegiatan Duta Inspirasi ini? Oke, kalau mungkin kita nggak usah pakai persentasenya ya, Bang. Tapi lebih ke kenapa teman-teman harus join Duta Inspirasi gitu ya. Siap. Karena di Duta Inspirasi kita bisa kenal sama orang yang lebih banyak, punya relasi yang lebih banyak, dan punya ilmu pengetahuan yang baru gitu. Karena untuk masuk Duta Inspirasi aja kita kan udah diseleksi ya. Diseleksi dulu? Banget. Iya. Kirain daftar langsung join Gak gitu dong. Seleksinya tuh dari prestasi-prestasi kita dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya dipilih per batch itu kan cuma 2 per provinsi. Dan itu sudah cukup untuk untuk menyaring orang-orang yang kira-kira bisa membantu kita untuk growth atau enggak. Oh, betul. Gitu ibaratnya. Betul. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah join di Duta Inspirasi, insya Allah ketemu teman-teman yang memang punya satu visi gitu. Oke. Emang setelah selesai masa jabatan 3 bulan ya? Iya. Itu kemudian meninggalkan aktivitasnya atau akan ada kayak alumni-alumni atau gimana biasanya? Kalau biasanya sih sebenarnya tugas utamanya udah selesai. Cuman kita punya rata-rata punya grup besar gitu. Grup besar dan ini Duta Inspirasi itu ada rapat koordinasi nasional setiap tahun. Rakornas. Ya, ada rakornas. Kayak partai ya? Betul. Nah, jadi ada rakornas setiap tahun itu. Jadi kita kemarin Rakornas 2022 itu di Jakarta, di Kemenpora juga. Jadi itu dari batch 1 sampai batch 4. Oke, dan Safa ikut? Alhamdulillah ikut. Nah, di situ. Jadi sebenarnya setiap dari kita yang alumni juga punya peran. Karena kebetulan waktu itu aku juga udah alumni kan, Bang. Jadi pas di situ di teman-teman batch 4. Jadi yang batch 1, 2, 3 itu kita kasih masukan ke batch 4-nya ini harus kayak gini. Sampai akhirnya baru kita presentasi. Jadi millennials menginspirasi maunya kayak gini nih, gitu. Oke. Itu udah cukup ya untuk perkenalan teman-teman ya. Kalau dia ngomongin soal anak muda, milenial, apa konten positif di internet. Kalau Safa ngeliat sendiri di Kalimantan Timur lah ya, yang skupnya lebih kecil mungkin. Gimana kondisi iklim media sosial di Kalimantan Timur menurut Safa? Iklim sosial media yang saya lihat ya. Karena kan kita kayaknya punya FYP yang beda-beda. Ya, betul. Yang nempel di sofa aja deh. Betul. Kalau di Kalimantan Timur sendiri random sih sebenarnya. Random. Yang aku pribadi suka dari anak-anak Kaltim itu berani untuk menunjukkan daerahnya. Daerahnya dalam artian ya kayak kita pakai bahasa Banjar di sosmed gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada akun-akun ini loh. Komedi ya biasanya? Iya, akun-akun komedian. Itu bener-bener kayak pakai bahasa Banjar. Bahasa Banjar Samarinda. Terus juga kalau misalnya ada akun informasi tentang Samarinda, itu kayak Ikam tahu ke Dawal. Nah, bener-bener gitu. Jadi sukanya di bagian itu karena lebih dekat sama masyarakat. Terus juga anak-anak Kaltim ini kreatif, Bang. Kreatif. Jadi kreatifnya itu kelihatan. Kayak ada sih beberapa akun perdutaan yang ada di Kaltim itu aku cukup pantengin juga. Mereka tuh bisa membuat desain dari sosial media mereka tuh semenarik itu. Jadi tuh menarik minat para anak muda gitu loh untuk kayaknya aku perlu nih ikut ajang duta ini atau aku perlu nih ikut ajang lomba ini, aku perlu nih ikut komunitas ini kayak gitu. Siap. Berarti sejauh ini kalau Safa ngelihat relatif positif ya berarti ya di Kalimantan Timur ya? Di FYP saya. Di FYP-nya, oke. Aku pengen tahu apa sih yang sebenarnya concernnya Safa sendiri kan untuk mengcounter hal buruk dengan hal baik kan kita mesti tahu hal buruknya dulu. Iya. Nah, kira-kira di Kalimantan Timur ini apa hal buruk yang kira-kira harus mau Safa lawan gitu? Di media sosial ya? Di sosial media ya. Yang coba aku gaungkan itu tentang public speaking, Bang. Public speaking, oke. Kenapa? Karena banyak banget orang yang masih nganggap public speaking itu hal yang kayak apaan sih gitu ya. Terus tapi pada kenyataannya ketika kamu udah masuk ke dunia perkuliahan ya khususnya, ketika ditanya kamu bisa public speaking nggak gitu kan, pas ngomong presentasi kok kagok gitu, gak berani. Nah itu ternyata bukan hal yang sepele. Sampai akhirnya aku sadar di tahun 2020 pas COVID itu, kok ini semakin banyak ya orang-orang di sosmed yang ngegaungkan tentang public speaking, gitu. Oh ternyata masih kayaknya nih aku bisa deh masuk di sini nih tentang public speaking. Terus selain itu kebetulan
Aku dulu jurusannya keagamaan, Bang. Jurusannya? Di SMA di MAN 2. SMA keagamaan. Iya, jurusannya keagamaan. Jadi ada punya punya fokusan ke bidang agama gitu. Makanya kalau di sosmed aku juga suka tuh sharing-sharing tentang agama, walaupun memang bukan spesialis aku untuk nyebut dalilnya A, B, C gitu, enggak. At least sampaikan oleh satu ayat ya. Bener, kayak yang simple-simple yang ada di keseharian kita aja. Wah, gitu. Seperti saya sekali itu. Masya Allah. Iya, oke. Tapi menarik teman-teman ya, menarik karena gini. Biasanya saya kan juga berteman dengan saya kenal beberapa konten kreator di Samarinda yang memilih jalur lain begitu ya, ketimbang untuk memberi inspirasi gitu. Karena kan algoritma kita, saya kaget gitu. Saya pernah diundang di satu acara yang katanya menghadirkan influencer. Ternyata followersnya besar sekali, masanya gede sekali di akun joget-joget itu ya. Gitu. Tapi saya nggak tahu siapa dia gitu. Saya nggak tahu siapa dia dan banyak yang nggak tahu siapa dia. Ternyata dia gedenya di tempat lain. Nah, apakah Sofa punya concern di bidang itu? Kayak misalnya, ayo dong teman-teman bikin konten yang lebih positif misalnya gitu. Atau ada nggak upaya untuk menuju ke sana gitu? Selain tentunya bikin konten sendiri secara lebih positif. Ini menuju mencegah apa gimana? Mencegah. Kayak misalkan gini, yang komedi, komedi ya kan. Ada beberapa hal yang kita harus akui lah di media sosial tuh sangat kasar gitu. Kemudian kadang-kadang juga bahkan sampai melanggar peraturan dan lain sebagainya. Nah, apakah Sofa punya concern untuk paling tidak mengingatkan gitu, atau paling tidak ngajak secara tidak langsung gitu ke teman-teman supaya yang punya platform gede-gede ini punya tanggung jawab yang sama seperti yang Sofa lakukan? Ada kok. Cuman mainnya soft ya, jangan hard gitu ya. Sesuai namanya ya. Betul. Karena kalau tentang itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau aku pribadi ya Bang, ngerasa punya followers banyak. Kalau misalnya aku nge-share hal yang buruk, kacau. Betul. Kacau banget. Efeknya itu nggak dikit. Efeknya parah gitu. Kalau misalnya sampai aku nge-share yang ngaco lah bahasanya. Tapi kalau misalnya aku nge-share kebaikan, pertama yang aku pikirin Bang, amal jariah. Terus yang kedua, ntar biar enak nih ngisap di akhirat kan ya. Jadi siap. Kamu punya follower sebegitu banyak buat apa gitu kan? Setidaknya mereka bisa bersaksi lah, ya kan Bang? Winsi teman-teman, senggol dong. Winsi. Ya, berapa sih sekarang followersnya di TikTok? Di TikTok 70.000. Ya. Wow, lumayan ya. Lumayan. Menurut Sofa ada satu konten yang menurut kamu ini aku ngasih sesuatu banget nih ke masyarakat, ke publik. Ada nggak satu konten yang paling pilar lah gitu selama ini? Ada satu konten yang waktu itu jadi pemicu ya. Naik ya meledaknya ya. Yang membuat boom itu. Waktu itu aku cerita tentang Margo ya, bukan? Bukan dah. Jangan mikir aneh-aneh, oke? Aku cerita waktu itu tentang kenapa harus masuk prodi komunikasi penyiaran Islam. Kenapa? Gitu. Karena waktu itu sebenarnya aku dari SMA itu suka public speaking. Siap. Jadi awalnya mikir apa masuk hukum aja kali ya. Karena teman-teman yang suka public speaking juga hukum Bang, ngambilnya ke hukum. Pengacara gitu. ya. Iya pokoknya model-model gitulah. Tapi di satu sisi ngerasa, kok kayaknya nggak cocok ya hukum yang ngapalin undang-undang nih kayaknya nggak. Rumit ya? Iya, kok rumit gitu. Sampai akhirnya papaku sekali doang ngomong, katanya kenapa nggak ambil komunikasi? Kayak gitu. Karena aku mikir, ngapain gue ngambil komunikasi ya? Komunikasi kita udah belajar ngomong tiap hari gitu. Tapi akhirnya pas nge-browsing, loh kok ini cocok ya gitu kan belajarnya ke broadcasting. Terus akhirnya mikir, kalau misalnya ambil komunikasi aja, ini hilang nih, kan kayak aku udah ambil jurusan keagamaan ya. Nggak inline ya? Iya, nggak linear gitu. Jadi akhirnya cari-cari, ternyata ada komunikasi dan penyiaran Islam. Dan itu adanya di UIN. Jadilah masuk ke UIN. Di situ alasanku masuk KPI cuman karena aku suka public speaking dan kepengen supaya ini sejalur sama prodi keagamaan. Udah, cuman itu doang. Tapi waktu itu di satu momen pas lagi mata kuliah ilmu hadis, dosen aku tanya, agak berat ya? Nah, berat ya, berat nih. Dosen aku tanya,
apa alasan kalian masuk prodi komunikasi penyiaran Islam? Gitu, semuanya diem. Tapi aku ada dalam hati sesuai sama yang tadi, karena suka public speaking, udah gitu doang. Terus beliau bilang, kalian tahu nggak tujuan kalian masuk KPI itu karena kalian itu pengen belajar cara komunikasinya Rasulullah, cara komunikasinya Islam. Biar di situ udah langsung kayak, oh iya ya, udah gitu doang. Jadi semenjak dosenku ngomong itu, akhirnya aku tahu tujuanku tuh ternyata masuk KPI itu untuk ini. Jadi kayak reason why ini bukan promosi UIN, tapi nggak masalah. Memang UIN nyatanya kayak gini ya guys. UIN saya cinta UIN. Tuh, saya sangat cinta UIN. Jadi kayak kenapa jadi tuh pertanyaan-pertanyaanku, kenapa kita harus belajar kayak ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, pendidikan, hukum? Itu tuh aku dapetin jawabannya di UIN, Kak. Gitu. Jadi sesimpel kalau itu tuh kita belajar ketika kita juga seimbang ya antara kita belajar nih ilmu dunianya nih. Aku belajar nih teori-teori komunikasi. Tapi di satu sisi aku juga belajar tentang ilmu dakwah. Itu semuanya dapat balance gitu. Kamu tahu dalilnya apa sih? Islam tuh ngajarin apa sih tentang komunikasi? Terus ternyata kamu belajar ilmu dunianya masuk juga. Ternyata connect ya. Sama. Connect-nya gini, Bang. Simpelnya gini. Komunikasi kan artinya penyampaian informasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan. Nih. Ini teori teman-teman ya. Ini teori ya. Nah, itu. Tapi kalau kita belajar ilmu dakwah, di ilmu dakwah gini. Dakwah adalah ketika dai, ustadz, penceramah gitu ya, menyampaikan pesan kepada mad'u, orang yang menerima pesan. Berarti komunikator dai, komunikan sama mad'u. Udah. Simple menurut aku gitu. Ternyata satu ini ya. Iya, ternyata connect di situ dan pada saat bikin konten itu ternyata banyak banget responnya. Yang awalnya followers aku waktu itu 7.000 langsung naik 10.000, 13.000. Dari 7.000. Iya. Udah berapa kali tonton sekarang video itu? Sekarang udah berapa juta gitu. Juta. Sebenarnya itu bukan video yang paling tinggi. Justru video yang paling tinggi itu video pas aku ceritain nenekku meninggal. Emang orang Indonesia gampang sedih ya emang ya? Iya, beliau meninggalnya di Mekah soalnya. Boleh nggak gitu lagi? Iya. Gitu. Tapi memang berarti konten itu yang Safa pikir ini paling membuat dampak gitu ke orang lain gitu ya, sejauh ini ya? Yang itu bukan, itu nggak sejuta deh. Itu 900 sekian. Yang sejuta waktu cerita masuk, kenapa milih jurusan keagamaan waktu itu. Itu yang 1 juta. Sorry. Cek aja di TikTok saya ya. Siap. Nanti kita linknya kita taruh di bawah di deskripsi. Jadi umurnya berapa? Usianya siapa sekarang? 20. Berarti 2002 lahirnya ya 2002. Dan kita bisa ngelihat teman-teman yang lahir di 2002 itu mungkin sekarang lagi skripsi kali ya. Atau belum ya? Semester 6 ya, semester tengah lah yang mulai agak-agak berat. Apa yang mau Safa sampaikan ke teman-teman? Buat teman-temanku kelahiran 2002. Nanti dipotong di TikTok ya. Agak kaget ya, tiba-tiba udah 20 gitu kan, nggak kerasa Bang. Tiba-tiba kok udah 20 nih gitu. Jujur agak kagok. Buat teman-teman yang seumuran sama aku, yang sedang menuju yang katanya quarter life crisis, semangat aja. Karena banyak hal yang ternyata udah kita tanam di masa lalu itu justru menjadi hal yang terjadi di masa kini. Jadi kalau misalnya hari ini tidak sesuai sama apa yang sudah kamu rasa dulu kamu lakukan dan kamu upayakan, sebenarnya hari ini tuh juga bisa kamu lakukan lagi kok untuk menanam benih-benih yang nantinya akan kamu tuai gitu. Jadi mau siapapun kamu hari ini, insya Allah kedepannya kalau kita mau berjuang menjadi pribadi yang lebih baik, akan ada jalannya untuk mencapai titik keberhasilan. Dan juga kalau udah berhasil, jangan lupa untuk menebarkan kebermanfaatan dimanapun berada. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semangat aku, semangat kamu, semangat kita. Gokil. Inilah pentingnya belajar komunikasi, teman-teman. Betul. Saya jarang-jarang sampai diam gitu loh, benar. Sampai ngeloading saya tadi ya. Karena kita biasa ngomongin politik tuh. Jangan lupa masuk jurusan komunikasi ya, guys. Salam komunikasi. Oke. Sebenarnya tadi saya udah nyiapin beberapa pertanyaan teman-teman ya, tapi kayak lebih seru ngomongin komunikasi aja deh kayaknya.
sekarang itu kan jurusan apa ya, jurusan perkuliahan dan apa namanya pendidikan. Tadi Sofa juga sempat ngebahas tentang LinkedIn dan lain sebagainya. Waktu usia milenial seperti saya, asik. Kan ini Gen Z udah ya, Gen Z Alpha mulai barangkali sudah. Yang seperti itu tuh relatif jarang dibahas. Dan mungkin juga karena platformnya nggak semasif sekarang gitu. Sofa ngerasa itu sebagai privilege nggak sih buat generasi kalian? Privilege jelas. Ya? Seberapa dimanfaatkan privilege itu? Kalau Sofa ngeliat sekitar. Belum 100%, cuman tergantung orangnya sih. Sebenarnya kan sosmed tuh bebas, siapa aja boleh punya. Siap, betul. Tapi masih belum banyak yang bisa memanfaatkan dengan baik dalam artian hanya menjadi penonton. Oke, tuh apa motivasinya buat teman-teman? Biar nggak cuma jadi penonton. Bener. Sebenarnya gini Bang, kalau balik lagi ya tadi udah sempat disinggung juga. Kenapa? Oh ya, ada satu video yang baru banget juga aku tonton di sosmed dan sempat juga aku bagiin di story. Katanya gini, sekecil-kecilnya peran kita di sosial media adalah sebesar-besarnya dampak di akhirat nanti. Gitu. Gitu. Kira-kira apa tuh terjemahnya tuh Sofa? Terjemahnya gini, kita nggak ada yang tahu hidayah Allah tuh datangnya dari mana. Bisa aja dari status yang kita tulis atau hal yang kita repost di sosial media kita justru jadi jalan wasilah untuk hidayah orang lain. Gitu. Ya. Jadi berarti kuncinya yang pertama yang di-share harus positif dulu ya? Betul. Karena kata Panji Pragiwaksono gini Bang. Panji siap. Gini, katanya personal branding yang baik itu adalah personal branding yang positif dan juga strong. Positif dan strong. Dan apalagi kalau misalnya Gen Z Bang sekarang tuh di sosmed tuh digunain untuk personal branding, branding selalu ngomongin branding. Tapi sebenarnya branding apa sih yang mau dibangun? Gitu kan? Kamu mau dikenal sebagai orang yang baik atau kebalikannya gitu kan? Itu balik ke kita sendiri. Tentu yang paling baik adalah ketika kita justru menebarkan kebermanfaatan gitu kan, menebarkan kebaikan. Terserah deh mau orang ngomongin apa, karena kan hadis Nabi aja bilang kan, kalau unzur makola wala tanzur mankola, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan gitu ya. Terlepas mau siapapun kamu, udah kasih yang baik aja gitu. Gokil. Ini episode Ramadan kayaknya ya teman-teman. Gak apa-apa, gokil, bagus. Korkal Siniar tuh dimana semua suara bisa didengar. Jadi suara apapun kita akan dengar di sini ya teman-teman. Asal jangan suara gaib. Ya benar. Dan ini sebenarnya aku agak speechless gitu karena kaget tuh, anak 20 tahun yang ngomong nih gitu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya Sofa untuk aku bisa kok bikin konten positif, aku nggak perlu bikin konten negatif. Karena orang akan mudah sekali untuk gue sedih nih, gue mau share kesedihanku aja lah gitu. Aku bisa ngomong kasar nih, aku akan share kata-kata kasar. Gimana caranya Sofa untuk aku lebih memilih untuk bikin konten yang positif. Memfilter ya Bang. Caranya adalah karena mengisi sosmed itu bukan satu kewajiban. Kan bukan suatu kewajiban. Kita bisa milih kita mau nulis apa enggak, kita mau share atau enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya, ya kita harus kontrol diri. Pertama apalagi nih Bang ya, sekarang kayak udah punya followers gitu, tentu di situ akan ngerasa safety-nya jauh lebih besar. Gitu, harus bisa lebih menyaring informasi. Karena apa yang satu kali aku share itu ternyata dampaknya udah luas sekarang. Jadi jangan sampai membawa ke arah yang malah negatif gitu kan. Makanya diusahakan gimana caranya untuk bisa kasih efek yang positif. Tapi di dalam itu bukan berarti selalu serius, enggak gitu kan. Jadi santai-santai juga sering aku share kayak sesimpel daily activity kayak gitu, tapi share. Nah jadi kalau untuk meng-share mungkin kita nggak selalu bahagia ya Bang gitu ya. Nah itu lebih ke aku lebih milih untuk curhat sama teman yang emang sudah rasa deket banget gitu, daripada harus banget gitu kayak itu ya bestie gitu loh. Daripada harus share di sosmed gitu, karena nggak semua orang bisa ngerti apa yang kita tulis gitu kan. Mungkin ketika kamu ngerasa galau, kamu tulis di situ, orang bakal berekspektasi kayak, oh ternyata kamu bisa sedih ya, kan itu jauh lebih ngeri ya kayak gitu. Betul. Udah gitu aja deh pokoknya. Udah berapa konten sejauh ini di TikTok dulu deh? Nggak tahu sih. Ratusan ada? Maybe nggak tahu. Banyak lah ya. Banyak lah pokoknya. Dari mana ide-idenya itu biasanya? Idenya itu biasanya kalau dari di TikTok ya. Kalau TikTok ini dia lebih
aku suka cerita sih di situ, cerita lebih ke miracle apa sih yang aku dapetin di kehidupan gitu. Gokil. Gokil nggak tuh? Ada ngikutin tren nggak? Ngikutin juga, ngikutin misalnya nih kayak lagi ada musik yang hits gitu kan, biasanya simple dikasih tulisan apa-apa gitu, tapi biasanya ambil idenya dari yang relate sama kehidupan sih, sama kehidupan yang pernah aku lewatin, atau juga memang relate sama anak-anak muda, tapi itu biasanya aku selingin dakwah sih Bang. Oke. Situ. Tetap ya. Tetap. Tanggapan orang tua gimana sejauh ini, Sofa? Tanggapan orang tua, alhamdulillah ngedukung aja sih. Ngedukung banget malah. Ya? Dan apakah pernah nggak sih sesuatu yang dari sosial media pernah nggak dapat komentar buruk gitu, kemudian yang berdampak ke kehidupan nyata? Kan pasti dari sekian banyak itu pasti ada yang nyau-nyau gitu ya. Alhamdulillah. Gak ada sih Bang. Nyau apa ya? Gak ini juga sih, gak mau terlalu nyeranin yang. Nggak baca komen? Sofa nggak baca komen? Baca selalu. Oke. Cuman apa ya? Pernah sih ada yang komen kayak gini pas nge-share apa namanya konten yang misalnya aku share prestasi waktu itu pernah share tentang prestasi gitu, cuma maksudnya tidak ada pamer apa segala macam, enggak, cuma gitu kan. Nggak pengen ria ya. Iya, terus karena tiba-tiba Sofa bukan ria. Betul. Terus tiba-tiba ada yang komen katanya, terus? dia bilang sombong amat, dia bilang gitu kan. Ada yang bilang gitu ya? Sombong, pamer terus. Apa nama akunnya? Kita terang aja apa? Dia bilang sombong, pamer terus, nggak di follow back lagi, ya udah aku unfollow. Dia ngomong gitu. Baper amat lu. Ya ada tuh aku sekali nemuin, ya udah di unfollow, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Satu doang, nggak berdampak ya. Aduh, kayak gitu. Jadi ya apa ya Bang, selagi aku ngerasa itu apa yang aku share itu fine aja gitu kan. Karena untuk share satu hal aja aku juga mikir, brainstorming dulu. Panjang ya. Sama siapa biasanya? Apa namanya? Komput siapa sih ya bahasanya ya? Sharingnya sama siapa sebelum bikin ide kontennya itu biasanya? Biasanya nggak terlalu sharing yang kayak selalu gitu sih Bang. Tapi lebih ke kayak ngumpulin ide gitu. Tapi kalau misalnya ngerasa ini oke nggak ya, paling nanyanya tuh ke teman-teman terdekat aja sih. Ini oke nggak kalau risetnya misalnya gimana tuh? Kayak ayat atau hadis gitu biasanya gimana risetnya? Gitu. Biasanya ini sih dari apa yang lagi tren. Gitu. Gitu kan, kayak lagi tren. Terus ingat-ingat, ini kayaknya aku pernah belajar dari dulu waktu SMA. Coba cari hadisnya lagi. Ini. Iya, betul. Biasanya kayak gitu aja. Oke. Nah, ini biasanya ada kalau kecenderungan teman-teman yang kontennya adalah berbau keagamaan akan diserang dari sisi feminisme, dari sisi patriarki gitu. Sofa pernah dapat yang seperti itu? Enggak Bang. Soalnya kan tadi saya bilang fokus saya bukan untuk menyampaikan dalil, ya kan? Lebih yang ringan-ringan. Betul, gitu. Ringan-ringan aja. Tapi aku penasaran apakah Sofa juga tertarik untuk one day mungkin ketika udah punya basic yang lebih dalam tentang keilmuannya untuk mengomentari hal-hal yang lagi berlangsung di masyarakat tentang politik, tentang keagamaan, mungkin isu-isu yang terkini gitu. Kalau nanti bentar lagi pemilu gitu. Gitu. Bakal kesana nggak arahnya nanti? Mungkin arahnya nggak kesana sih Bang. Kalau sekarang saya mikirnya nggak kesana, karena ngerasa kalau misalnya ke arah sana, ada orang yang memang sudah lebih dalam ilmunya tentang itu. Betul. If one day memang mengarah kepada kesana gitu kan, gak tahu gimana, tapi aku ngerasa belajar tentang komunikasi itu jauh lebih nyaman. Siap. Udah ada niche-nya ya ibaratnya. Iya, jadi kayaknya asik ngomongin komunikasi aja. Ngomongin komunikasi aja. Siap. Selama main medsos itu kamu udah dapet apa aja? Ini udah pernah ditanyain belum sebelumnya? Belum sih. Belum pernah, pertama kali. Udah dapat apa aja? 70.000 itu apakah kamu akan kepikiran bikin partai mungkin atau? Apa 70.000 itu? Dengan follower 70.000 apa yang aku dapat gitu ya Bang ya. Dan apa yang aku lakukan mungkin lebih baiknya. Betul. Aku punya grup kelas belajar, namanya Belajar Bareng Public Speaking. Siap. Dan itu sekarang sudah ada 3 grup WhatsApp. Di grup 1, grup 2 isinya udah 500 lebih. Wih, se-Indonesia? Betul. Se-Indonesia, Grup 3 ini kemarin tuh udah 300 sekian orangnya. Dan kita ada pertemuan setiap 1 bulan 2 kali. Kelas belajar public speaking. Dan ini sudah pertemuan
free. That's all free. Ya. Itu gimana caranya kalau teman-teman mau gabung? Gampang banget teman-teman. Tinggal follow Instagramnya @belajarbareng.ps. Belajarbareng.ps di sini ya nanti ya. Editor tolong bekerja. Okay? Nanti silahkan DM terus bilang aja, Kak aku mau join kelas belajar bareng. Udah nanti di situ akan ada linknya silahkan diisi biodata teman-teman. Habis itu biodatanya juga simpel banget, cuman nama, tanggal lahir, sekarang kesibukannya apa, dari jurusan mana, terus alasannya kenapa mau ikut belajar bareng. Udah habis itu tinggal teman-teman kirim, habis itu udah ada deh link grupnya. Nah, kenapa pakai grup WA? Jadi di grup WA itu nanti link Zoom-nya bakal dikirim lewat situ. Lewat Zoom. Betul, link Zoom-nya bakal dikirim lewat situ. Dan setiap pertemuan Bang bukan aku yang ngajar, bukan. Siapa? Tapi aku akan undang teman-teman yang praktisi public speaking. Wih, gokil. Misalnya siapa nih? Kalau yang Sofa biasa undang nih, biasanya siapa? Kemarin udah ada 7 ya. Yang pertama saya duluan. Yang pertama duluan. Itu dari bulan September. Terus yang kedua ada Kanabila Naif, juga TikTokers. TikTokers dia dulu alumni Unmul. Alumni Unmul, Farmasi Unmul, Mapres Unmul, yang sekarang lagi S2 di Unpad Pajajaran. Terus yang ketiga ada teman aku namanya Muklis, TikTokers juga. Di TikTok. Ini emang public speaking untuk TikTokers ya berarti? Enggak juga. Tapi aku ngeliat teman ya orang-orang yang memang bisa berpotensi. Ini TikTokers. Terus yang keempat kemarin itu ada Kahana Pertiwi. Nah itu gua kayak ngerti aja ya. Terus. Ya ada Kahana Pertiwi. Beliau juga influencer. Beliau di Instagram. Siap. Dan juga pendiri My Speaker di Samarinda. Komunitas saya juga. Baru tahu. Siap. Iya. Terus beliau juga ini pemuda pelopor. Pemuda pelopor. Terus kemarin ada Revando, teman aku juga. Revando Syahkusna, mahasiswa di UINSA di Surabaya. Itu dia praktisi dalam debat. Gitu, debat. Yang perlu ketemu saya tuh. Nah, terus itu selanjutnya ada Kahoritul Hayat. Jadi dia mahasiswa di UB Brawijaya, baru juga lulus, dan beliau ini founder dari komunitas Gerak Selaras dan juga Bagi Bacaan. Ya, jadi geraknya tuh ke literasi pendidikan. Siap. Gitu. Sejauh ini udah lebih dari 300 berarti ya tadi ya, yang ikut kelas itu ya. Kalau di grup lebih dari 1.000 dong. Lebih dari 1.000? Lebih dari 1.000. Iya, cuma kalau misalnya kayak join kelas, aku sama sekali nggak mewajibkan untuk join kelas. Jadi kayak kalau kamu mau ikut kelas, ya udah ikut. Dan temanya itu selalu beda-beda. Selalu beda-beda. Kalau misalnya hari ini kita ngomongin misalnya kenapa kamu harus belajar public speaking, besok kita ngomongin cara presentasi, terus alasan kenapa kamu harus kenapa kamu yang awalnya insecure pendiam itu juga bisa kok ngomong kayak gitu. Terus juga apa ya kemarin tuh tentang kalau dari public speaking kita tuh bisa membawa perubahan kayak gitu Bang. Ini insya Allah pekan ini juga ada lagi. Pekan ini. Jadi teman-teman yang mau ikutan cek aja Instagramnya ya. Benar. Nanti kalau ada informasi lainnya nanti kita tulis di deskripsi teman-teman ya. Ini luar biasa sih Sofa ini. Semangatnya gokil. Karena pertanyaanku belum terjawab teman-teman tadi, dapat apa? Oh iya, itu yang dilakukan ya akhirnya. Kalau dapat apa? Dapat teman baru banyak. Dia nggak mau nyebut loh teman-teman loh, gokil. Kita pernah kedatangan siapa dulu? Yang 400.000 siapa? Siapa ya? Itulah pokoknya ya. Asrinda Basri. Kita pernah ngobrol sama Asrinda Basri di sini, dia bilang dapat mobil, a lot of things lah dia dapat. Ya. Saya perlu jawaban yang seperti itu. Gitu. Saya dapat banyak manfaat ya, dapat hikmah yang banyak ya. Ini jawaban seperti ini bisa didapat ketika kalian belajar public speaking ya. Betul, teman-teman. Iya. Oke. Tapi itu juga sesuatu yang patut disyukuri teman-teman ya. Betul. Jadi itu juga hal positif yang pasti memberikan nilai gitu ke diri sendiri dengan apa yang sudah dilakukan. Tapi tetap aja buat seseorang yang spend waktu, pikiran, ide sampai dengan yang pasti kuota internet ya, wifi dan sebagainya, apa yang Sofa terima gitu selain kepuasan diri dengan mengajar, dengan bikin konten gitu. Maksudnya salary Bang? No, boleh kalau mau di-share. Apakah apa yang Sofa rasakan gitu dengan melakukan itu? Apakah karena suka aja atau memang ada sesuatu yang didapat? Kalau untuk ditanya untuk kepuasan batin gitu ya Bang ya, seneng nggak ngelakuin ini? Jawabannya seneng. Karena
karena visi awalnya alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai tercapai. Visinya aku pengen jadi orang yang dikenal dalam artian dikenal orang yang bisa nyimbangin nih, maksudnya bisa share hal-hal umum maupun juga keagamaan. Jadi kayak gitu. Itu aku tuh pengen banget dari dulu gitu, bisa share banyak hal gitu. Apa yang aku lakuin ternyata jawabannya baru terjawab di 2020-an lah ya. Di 2020 tiba-tiba ada TikTok, ada Instagram, dan lebih luas. Berarti baru main sekitar 2020. Kalau TikTok justru 2022. 2022? Ya, Instagram aku udah punya dari kelas 6 SD, Bang. Ya karena kamu kelas 6 SD kemarin. Dari kelas 6 SD, tapi baru bisa konten 2020. Tapi baru mulai TikTok 2022. Ya. Awal berarti ya? Atau pertengahan? Maret. Gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi kuncinya ketika kalian pengen sukses di media sosial, pengen dapat traffic gitu ya, bikin konten yang positif tadi ya. Betul. Terus kalau punya keahlian, fokus di situ gitu ya. Ini yang aku coba simpulkan sendiri, dan terbukti tadi Sofa dari bulan Maret sampai hari ini udah sekitar hampir 100.000 ya berarti ya, menuju 100.000. Kita teman-teman support yang punya TikTok, di follow ya TikToknya Sofa, dan kita dukung terus supaya orang-orang seperti Sofa ini makin banyak di Samarinda gitu ya. Sama jadi, ini sih Bang, terlebih mau kontennya FYP apa enggak, penting banget untuk bikin hal-hal yang baik. Karena kita nggak tahu konten kita yang mana yang bakal FYP. Kan gak lucu ya kalau misalnya justru yang joget-joget malah FYP dan orang gitu kan. Aku sih suka. Ya itu dia. Baru keceplosan. Nah, orang-orang seperti Sofa yang membuat konten positif kemudian bisa paling tidak ngasih opsi untuk kalau kamu nggak mau nonton itu bisa nonton ini gitu ya, karena kan sekarang anak-anak kecil usia bahkan SD gitu udah setiap hari scroll TikTok gitu. Betul. Sambil main lato-lato gitu ya. Dan yang kalau yang ketemu itu lagi kan berbahaya gitu, mending konten-konten yang sifatnya positif dan memberikan nilai yang bisa pergunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau mau dapat lebih banyak informasi dan inspirasi, cek aja akun Instagramnya Sofa. Di Instagram bisa juga ya, di TikTok bisa juga. Di YouTube ada? YouTube belum. YouTube belum. Oke, dan mudah-mudahan episode kali ini teman-teman bisa bermanfaat. Thank you Sofa ya udah datang, udah mau cerita-cerita. Aku pengen bikin quote juga deh. Ya 2023 udah kita jalanin hampir 2 pekan ya teman-teman. Kalau ada yang berat jangan menyerah ya. Kalau udah mulai capek sama kehidupan, coba tonton kontennya Sofa. Kalau pengen ketawa-ketawa ya tonton komedi, tapi jangan yang negatif-negatif gitu. Kalau udah mulai cari kerja, cek LinkedIn tadi atas Sofa ya, dan jangan kalau yang lagi bikin konten di TikTok jangan stop ketika kalian nggak FYP ya gitu ya, tetap bikin konten-konten yang bagus, jangan cuma joget-joget aja ya. Aku udah mulai ngeracau teman-teman, terima kasih banyak. Bakal ada kegiatan-kegiatan seru juga di Koran Kaltim, jadi kalian boleh pantau informasi terbaru di Instagram kami @korankaltim.com, dan tentu saja baca berita-berita terbaru seputar Kalimantan Timur dan Indonesia di www.korankaltim.com. Sekali lagi terima kasih teman-teman Sobat Cerdas semua yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekali lagi nama aku Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.